Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita melakukan pemupukan yang baik dan benar ketika kita berada di musim penghujan. Nah alhamdulillah teman-teman, saat ini di daerah saya sudah mulai turun hujan ya, sudah 3 hari 3 malam. Alhamdulillah hujan terus, dan tentunya ini adalah berkah bagi kita karena memang sawit ini memerlukan asupan air yang cukup banyak, sehingga memang kita memerlukan hujan. Kalau kita kemarau terlalu panjang, tentunya sawit kita akan mengalami stres, dan efeknya itu akan tahun depan sawit kita akan mengalami trek yang cukup panjang seperti yang kita alami tahun ini akibat dari akibat dari kemarau panjang yang terjadi tahun lalu. Itu menghasilkan trek tahun ini yang lumayan cukup panjang, banyak sekali bunga yang muncul, dan buah-buah yang tumbuh pun, yang timbul pun buahnya tidak terlalu bagus dan banyak yang gagal. Jadi memang efek dari kemarau panjang itu sangat terasa sekali bagi kita selaku petani sawit. Jadi teman-teman, mudah-mudahan tahun ini treknya tidak terlalu panjang ya, sehingga membuat berkah bagi kita selaku petani sawit. Jadi teman-teman, sharing yang akan saya lakukan di sini, yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana caranya melakukan pemupukan di musim penghujan supaya pupuk yang kita tebarkan ini memang bisa bermanfaat sepenuhnya untuk kelapa sawit kita. Karena pupuk ini teman-teman, kita harus menggunakannya seefisien mungkin, karena pupuk ini adalah salah satu faktor yang menunjang dari biaya perawatan kebun kelapa sawit. Paling besar itu kita mengeluarkan untuk biaya pupuk. Jadi kita harus benar-benar efisien dalam penggunaannya, jangan sampai pupuk yang kita tebarkan ini menjadi sia-sia. Misalkan seperti hari kemarau kemarin, kita menunda terlebih dahulu pemupukan yang kita lakukan, dan itu karena kita takut pupuk yang kita tebarkan ini menguap sehingga tidak sempurna diserap oleh kelapa sawit kita. Dan ketika turun hujan, maka kita harus segera memupuknya. Misalkan hujan selama 3 hari berturut-turut, kita harus segera memupuk. Karena apa teman-teman? Konsep melakukan pemupukan adalah ada kelembaban tanahnya. Jadi kalau memang tanahnya itu sudah basah, bisa ditebarkan pupuk, maka lebih baik kita segera memupuknya. Setelah kemarin kita menundanya di musim kemarau, inilah waktunya kita memupuk. Namun teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pemupukan, karena musim penghujan juga berpotensi menghilangkan pupuk yang kita tebarkan. Lalu ada beberapa faktor yang memang kita harus mengurangi jenis pupuk yang harus kita berikan, karena memang air hujan juga sudah mengandung pupuk tersebut. Nah, pupuk apa itu teman-teman? Mari kita simak bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya disclaimer, yang saya sampaikan di sini hanyalah pengalaman pribadi saya yang saya lakukan di kebun saya dan saya amati, dan dari pengalaman itu saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga itu menjadi manfaat dan menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Jadi teman-teman, di musim penghujan yang diperlukan pemupukan itu adalah, konsepnya adalah, syaratnya itu tanah harus lembab sehingga pupuk yang kita tebarkan itu bisa langsung terurai dan kemudian bisa diserap secara cepat oleh tanah. Nah, berdasarkan konsep itu tadi, sudah bisa kita pahami bahwa ketika musim penghujan tiba, ketika tanah itu lembab, maka kita harus segera menebarkan pupuknya. Nah, pupuk apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam musim penghujan? Tentunya teman-teman, pupuk apapun boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan, ditebarkan ketika musim penghujan. Namun kita harus melihat intensitas hujannya terlebih dahulu. Apakah itu hujan yang sangat lebat, atau memang dalam seminggu itu memang hujan terus tidak ada henti-hentinya dalam intensitas yang cukup tinggi. Tentunya kita harus mempertimbangkannya untuk menebar pupuk urea teman-teman. Kita bisa mengurangi dosis urea karena memang air hujan yang cukup tinggi dengan badai yang cukup besar, dengan guntur yang cukup besar, itu
bisa mereaksikan air hujan itu menjadi urea atau amoniak atau natrium. Jadi teman-teman, air hujan itu sudah banyak mengandung urea yang cukup banyak, sehingga ketika kita menebarkan urea dengan jumlah yang berlebihan, maka itu bisa mengakibatkan ya keracunan, meskipun efeknya itu akan terlihat dalam jangka waktu yang lama, tidak langsung. Namun ketika sawit kita masih sawit yang kecil, itu efeknya akan terlihat cukup cepat. Apalagi kalau sawit yang ada di polybag atau pembenihan seperti itu. Kalau sawit yang sudah besar seperti ini, tentunya mungkin tidak berefek begitu terlihat. Namun yang kita pertimbangkan, untuk apa kita menebarkan urea yang terlalu banyak ketika memang urea itu sudah tersedia di alam. Itu yang paling penting. Kita berorientasinya adalah untuk menghemat biaya atau efisiensi biaya. Yang kedua teman-teman, yang harus kita perhatikan ketika musim hujan tiba, kita tidak boleh melakukan pemupukan ketika hujan itu sedang turun. Nah, ini teman-teman, sebenarnya sederhana sekali apa yang saya sampaikan di sini. Karena yang pertama tentunya ya kita akan kebasahan, pupuk kita akan kebasahan dan tentunya akan berpotensi demam. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya teman-teman, potensi hanyutnya dari pupuk kita ini akan lebih besar, apalagi kalau lahan kita itu miring dan kita tidak membuatnya terasiring di sana. Tentunya potensi kehilangan pupuknya itu akan cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, jangan melakukan pemupukan di daerah yang memang tergenang air atau ada airnya. Misalkan memang aliran ketika kita memupuk tidak ada airnya, namun itu adalah tempat air mengalir ketika turun hujan. Nah, itu jangan dilakukan pemupukan karena nanti pupuknya akan hanyut terbawa air. Karena pupuk ini kan tidak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam batang sawit karena memang perlu beberapa proses. Itu yang kedua teman-teman. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah yang sering kita lakukan atau memang kita tidak sadar, kita menebar di tanah yang dalam keadaan becek. Nah, itu harus kita upayakan terlebih dahulu. Tanah itu jangan sampai becek dengan cara membuat menimbunnya atau dengan cara membuat drainase di sana juga bisa. Jadi upayakan dulu supaya tanahnya tidak terlalu becek. Ketika nanti memang tanahnya bagus, perakarannya bagus, maka boleh kita tebarkan. Dan yang terpenting teman-teman, kalau dalam musim kemarau usahakan untuk menebar pupuk dolomit. Jangan sampai meninggalkan pupuk dolomit, karena ketika musim hujan keasaman tanah itu akan cukup tinggi, dan tentunya kalau memang keasamannya cukup tinggi, maka nutrisi yang ada di dalam tanah itu akan menjadi buruk. Jadi upayakan teman-teman ketika musim hujan tiba, apalagi dengan intensitas yang cukup tinggi, kita harus menebar pupuk dolomit walaupun 4 bulan sekali seperti itu. Jadi jangan sampai pupuk dolomit itu ditinggalkan. Lalu apakah perlu kita di awal musim hujan menebar pupuk dolomit? Ya sah-sah saja menurut saya. Namun yang penting jangan sampai ditinggalkan pupuk dolomit, karena itu bisa membuat keasaman tanah menjadi menurun. Lalu pupuk apa lagi teman-teman? KCL, fosfor, itu yang harus diutamakan, karena memang seperti yang sudah saya bicarakan tadi, air hujan itu memang sudah mengandung urea. Jadi kalau bisa kita utamakan menebar fosfat lebih dahulu dan menebar KCl atau kalium, dan itu bisa kita utamakan, dan kita bisa mengurangi dosis dari urea karena memang sudah dijelaskan tadi memang air hujan sudah mengandung banyak urea. Nah teman-teman, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebenarnya memang musim penghujan ini adalah waktunya untuk kita melakukan pemupukan, karena memang itu adalah waktu yang tepat. Dan saran saya teman-teman, rotasi pemupukannya harus 1 bulan sekali dan menggunakan pupuk tunggal. Itu saran saya. Jangan sampai kita melakukan pemupukan hanya 6 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tentunya itu akan membuat perkembangan dari sawit kita
lebih terlambat, apalagi sawit yang memang baru berumur muda seperti ini. Jadi teman-teman, saran saya lakukanlah pemupukan secara rutin meskipun itu sedikit-sedikit. Oke teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.